semua orang dapat berubah apalagi jika terdesak oleh keadaan. Termasuk Hyunsu yang kini menganggap dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Semua orang mengucilkannya karena ia salah berucap di pengadilan, termasuk orang tuanya yang mulai menjauhinya. Hal ini membuat Hyunsu semakin dewasa dan tampil lebih maskulin. Tentu perubahannya ini tak lepas dari peran Do Ji-tae selaku guru dan panutannya di dalam penjara. Lalu untuk kasusnya, walaupun Hyunsu sekarang terpojok, akhirnya pengacara Shin bersama istrinya mulai memecahkan teka-teki pembunuhan satu persatu. Bahkan di episode ini, jaksa sampai terdiam karena kuatnya bukti yang membuktikan kalau Hyunsu memang bukan pelakunya. Jadi kira-kira siapakah pelakunya? Kita tunggu di episode terakhirnya nanti malam ya. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 7 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Setelah hampir tercucuk kapak, untunglah pengacara Shin diselamatkan oleh kepolisian. Rupanya sebelum masuk rumah Lee Chol-ho, ia sempat meminta bantuan dari polisi. Lalu usai kejadian itu, dalam teleponnya Soo-jin menceritakan penyesalannya karena akibat kinerjanya yang tak mampu menahan Hyunsu, semuanya menjadi kacau. Di sisi lain, karena jawaban Hyunsu di pengadilan yang mengatakan aku tidak tahu lagi, akhirnya menimbulkan banyak tafsir dari orang lain. Dan mayoritas mereka menganggap kalau perkataan itu membuktikan Hyunsu benar-benar bersalah karena telah ragu mengatakannya. Dan ucapannya ini juga membuat pandangan orang-orang di penjara menjadi buruk tentang Hyunsu. Bahkan mereka selalu menghindari Hyunsu ketika ia datang. Hyunsu menceritakan kepada pengacara Shin alasannya mengapa mengatakan hal tersebut, yakni dirinya menjadi distorsi karena ia sempat melihat jari Gukwa bergerak. Namun hal itu langsung dibantah oleh pengacara Shin karena bergeraknya jari Gukwa bukan karena masih hidup, melainkan sesuatu yang wajar dan disebut dengan rigor mortis. Nah, buat yang bingung, rigor mortis ini adalah kejang otot yang terjadi pada mayat. Mungkin kalian pernah melihat penyembelihan hewan saat kurban. Nah, jika ada bagian tubuh hewan yang tiba-tiba bergerak, itu berarti hewan tersebut sedang mengalami rigor mortis. Setelah dikucilkan seluruh rekan apinya, tiba-tiba Dusik datang membawa ponselnya. Hyunsu pun meminta ponselnya kembali dan malah dihajar habis-habisan. Nah, dalam keadaan terendah ini, akhirnya Hyunsu memutuskan mendatangi Do Ji-tae. Dan akhirnya, dia menerima tawaran bantuan yang sebelumnya ditawarkan pria tersebut. Nah, di sini Do Ji-tae memberi pencerahan kalau bagaimanapun juga Hyunsu harus bangkit seperti kutipan buku yang dibacanya, yakni jika ada keraguan, ringankan terdakwa. Lalu ia juga menceritakan kalau dirinya dulu sama seperti Hyunsu, bahkan lebih parah. Dulunya dia adalah seorang kutu buku cupu, namun suatu saat ia difitnah melakukan kejahatan. Ia terjatuh ke dalam titik terendah dalam hidupnya, sampai suatu saat dia mendapat pencerahan kalau kunci kebebasannya ada di tangannya sendiri dan perubahan harus diputuskan olehnya. Nah, singkatnya maksud Do Ji-tae adalah Hyunsu harus menerima keadaannya dan bangkit menerima keadaan tersebut. Dan Hyunsu pun menerima saran Do Ji-tae dengan perubahan pertamanya, yakni kini dia merokok. Nah, ada sesuatu yang harus digarisbawahi dari kedatangan istri pengacara Shin. Dia mengatakan kalau Hyunsu punya penyakit selain asma, namun di sini masih belum dikonfirmasi jenis penyakitnya apa. Nah, sebenarnya penyakit ini juga pernah dideteksi oleh dokter di episode sebelumnya dengan mengatakan kalau Hyunsu hampir komplikasi. Selain itu, kedatangan istrinya juga akhirnya membuat pengacara Shin bangkit kembali setelah sebelumnya hampir menyerah menangani kasus Hyunsu. Lalu hari pun berganti, kini sidang kembali diadakan. Dan saksi pertama adalah Gi-jong selaku pemberi narkoba kepada Gukwa. Pengacara Shin yang tahu ada cinta segitiga di antara Gukwa, Gi-jong dan juga Hyo-jong langsung menceritakannya dengan pertanyaan, apakah Gi-jong juga pernah berhubungan intim dengan Gukwa? Dan dia menjawab jujur pernah melakukannya, tapi dalam keadaan mabuk. Dan ketika itu Gukwa memfitnahnya dengan bilang kepada Hyo-jong kalau Gi-jong telah memperkosanya. Dan itulah sebabnya Hyo-jong bertengkar dengan Gukwa lalu pergi dari rumah. Kemudian Hyo-jong pun maju sebagai saksi kedua. Pengacara Shin langsung menuduhnya membunuh Gukwa karena bisa saja itu terjadi akibat Hyo-jong yang dendam setelah pertengkaran. Namun Hyo-jong berdalih kalau sebenarnya dia akan memaafkan Gukwa jika Gukwa meminta maaf dan dia tidak menaruh dendam apapun kepada Gukwa. Dan usai persidangan, pengacara Shin sudah tidak lagi menaruh curiga kepada mereka berdua karena ia tahu karena apa yang mereka katakan adalah kejujuran. Hyunsu yang kini sudah menerima dirinya dilatih untuk menjadi kuat, dari mulai melatih ototnya sampai Ji-tae mengajarinya cara untuk bertarung.
Keinginan Yunsu ini sangat kuat sampai berhari-hari dia sangat gigih untuk berlatih. Hal ini juga dipicu oleh rasa kekecewaannya karena kini keluarganya telah mentelantarkannya karena akibat kasus Yunsu keluarganya pun dikucilkan masyarakat. Setelah berminggu-minggu berlatih, kini Yunsu menjadi orang yang sangat berbeda. Dia tidak takut apapun yang ada di penjara itu, bahkan kini ia berani menatap mata Dusik. Yunsu juga berani menerima tantangan Dusik untuk duel 1 lawan 1 di ruang yang telah dijanjikan. Dan sebelum duel dimulai, Yunsu memotong rambutnya terlebih dahulu, di mana potongannya ini mirip dengan potongan rambut panutannya Dojite. Lalu saat duel dimulai, selain menggunakan otot, Yunsu juga menggunakan akalnya. Ia mematikan lampu ruangan agar Dusik menyalakan lampu itu kembali. Dan ketika ruangan menyala, Yunsu langsung menggeprok kepala Dusik. Walaupun sempat melawan, namun Dusik akhirnya kalah karena Yunsu bertarung sangat brutal. Dan akhirnya dendam Yunsu selama berminggu-minggu terbayarkan hari itu juga. Kepala polisi Sang-bum mulai menginterogasi Chulho. Namun di sini Sang-bum tidak terlihat serius dalam menginterogasinya. Dan pengacara Shin berpendapat kalau Sang-bum ini begitu yakin dan ingin sekali menjatuhkan Yunsu, makanya dia selalu fokus dengan Yunsu dan menghiraukan hal lainnya. Apalagi Chulho beralibi lewat gelang kakinya yang terpantau tidak berada di lokasi kejadian, yang padahal di waktu kejadian gelang kakinya tidak aktif selama 1 jam. Dan dalam persidangan esok harinya, pengacara Shin pun mempermasalahkan hal ini di depan Chulho yang menjadi saksi. Dan pria itu berdalih kalau hal itu adalah hal biasa karena gelang kakinya kehabisan baterai. Pengacara Shin kembali bertanya, lantas untuk apa dia mengikuti Gukwa ke taman dalam keadaan gelang kakinya kehabisan baterai? Dan Chulho menjawab kalau itu bisa saja kebetulan atau takdir. Chulho juga menolak untuk memberikan alibi karena menurutnya semua sudah jelas pelakunya adalah Yunsu. Setelah persidangan, Yunsu kini pindah ke kamar tahanan lain. Sebelum pindah, dia berbicara kepada teman sekamarnya, yang rupanya pria tua itulah yang sebelumnya memberikan ponsel Yunsu ke Dusik. Tapi Yunsu tidak bisa marah kepadanya karena pria itu juga diancam oleh Dusik. Kemudian persidangan dimulai kembali, dan yang menjadi saksi ahli adalah Hong Junga, mantan istri dari pengacara Shin. Sebagai ahli di bidang forensik, juga memberikan keterangan kalau sistem kunci di rumah Gukwa rentan untuk dibobol. Ia juga mengatakan kalau pisau di rumah Gukwa hilang 1, dan ada kemungkinan pisau yang hilang itulah alat pembunuhan yang sebenarnya. Lalu pengacara Shin meminta Junga memberi keterangan tentang luka di tangan Yunsu, yang sebelumnya dikira terluka saat Yunsu berusaha menusuk Gukwa. Sebagai ahli forensik, dia bersaksi kalau luka di tubuh Gukwa menunjukkan sisi tajam pisau menghadap atas. Jadi dengan posisi seperti itu, harusnya yang terluka adalah telapak bagian jari, bukan pangkal telapak tangan. Lalu jaksa yang keberatan luka sepele itu diperdebatkan, membuat pengacara Shin menunjukkan fakta lainnya. Ia menyuruh Yunsu menulis, dan Yunsu menggunakan tangan kirinya. Nah, berdasarkan hasil forensik, bekas luka sebagian berada di kanan, dan arah tusukannya dari kanan ke kiri, yang mengindikasi kalau pelaku adalah pengguna tangan kanan. Jadi Yunsu sebagai orang kidal tidak mungkin melakukan pembunuhan. Dan karena dalam posisi terdesak, akhirnya jaksa menyerang Junga secara personal. Dia mengatakan untuk apa Junga di sana, dan keterlibatannya diduga untuk membantu pengacara Shin karena pengacara Shin adalah mantan suaminya. Dan Junga langsung membantahnya kalau apa yang dilakukannya sebagai bentuk profesionalisme. Dia juga mempertanggungjawabkan pendapatnya karena semua berdasarkan bukti forensik, yang akhirnya membuat jaksa terdiam dan mengakhiri perdebatannya. Selain merokok dan pandai bertarung, Yunsu juga kini mentato dirinya dengan tulisan penyemangatnya, yakni jika ada keraguan ringankan terdakwa. Lalu Yunsu bertanya kepada Jite yang kini dipanggil kakak olehnya, apakah kamu percaya aku tidak membunuhnya? Bagaimana jika aku membunuhnya? Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.